قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها. Kalau kemudian dia hafal, kemudian hilang seiring dengan berjalannya waktu, berarti tidak sempat. Ada juga orang yang berpikir gini, nambah dulu, kemudian baru murojaah. Jadi ini rasa-rasanya ada yang berhasil, ada ya, tapi terlalu berisiko karena tidak ada jaminan bahwa setelah hafalan itu dia selesai setorkan, dia punya waktu lagi. Ya, apalagi kalau sudah kuliahnya tempat umum, lingkungan tidak mendukung, pasti berserak-serak semua. Ya. Baik. Berikut kuantitas murojaah. Ya, tadi kualitas dalam prosesnya ya. Prosesnya. Kita tahu bahwa proses kita memang kurang berkualitas. Kita akui, dari SD sampai SMP aliyah kurang berkualitas. Karena anak-anak mandiri aja. Rasanya sudah hafal, udah saya setorkan. Dan menyetorkannya juga gak lancar-lancar ya kan. Gak lancar-lancar. Capek Ustaz yang memperbaiki salah dia. Karena memang dia rasanya itu sudah hafal. Nah jadi gitu. Oke. Nah sekarang kuantitas dan kualitas murojaah. Jadi di samping prosesnya perlu kualitas, kemudian di murojaah juga perlu kualitas dan kuantitas. Berapa kuantitas minimal murojaah itu? Rata-rata guru kita mengatakan kalau hafalannya masih sampai 5 juz harus selesai sehari sekali. Dan anak-anak kita sebenarnya belum ada yang sampai 5 juz, betul? Kalau ada mungkin 1-2. Ya. Maka sebenarnya seharusnya anak kita itu harus murojaah semua hafalannya sehari, tiap hari. Kalau ustaz-ustazah membebankan mungkin anak-anak mau ya. Kalau orang tua tidak. Kalau orang tua di rumah nggak didengarkan sama anak-anak, anak nggak didengarkan sama anak-anak di rumah. Tapi kalau kata ustazah begini, dia takut kalau kata ustazah. Maka rasanya ini perlu dimanfaatkan oleh para ustazah, memberikan beban kepada anak-anak untuk murojaah di rumah mandiri. Ya. Berapa hafalannya? Karena rata-rata anak-anak kita kan cuma 3 juz. Ya, kalau ada yang lebih itu kan berapa? Tidak terlalu lah. Jadi mungkin kita tuntut yang target kita 3 juz ya, 5. Kita minta anak-anak ini 3 juz itu mereka murojaah setiap hari. Dan yang dimaksud dengan murojaah ini membaca itu murojaah. Membaca itu murojaah. Yang bayangkan bahwa murojaah itu harus tidak belajar Quran dan harus sampai lancar, tidak. Kapan lancarnya? Nanti waktu yang akan melancarkan. Kalau tidak dimulai-mulai nggak lancar-lancar dia. Baca aja. Lama-lama anak-anak itu kadang malas dia melihat bacaan, nggak lupa aja dikit. Tidak lama-lama nggak dilihatnya lagi karena sudah terbiasa. Tapi harus dilatih dan didubanya anak itu, supaya hafalan itu bunyi, itu ya. Nah, untuk ustazah juga gitu. Ustazah yang hafal 1 juz itu sehari itu minimal harus selesai. Jadi tidak ada istilah berapa murojaah ini 1 halaman. Jadi kalau untuk orang yang hafal itu tilawah tidak prioritas.
tilawah tidak prioritas. Prioritas itu murojaah yang hafal. Karena sampai khatam, sampai Quran itu hafal semua, nyaris tidak ada khatam Quran. Tilawah ya, tidak ada tilawah. Yang ada murojaah yang hafal itu, tidak sempat tilawah. Nah, jadi kalau anak-anak ada beban hafalan, kemudian ditambah pula beban tilawah, itu terlalu berat. Jadi kalau bisa yang ada itu di murojaah terus, dan murojaah itu bisa baca aja. Ada seorang, Anda sering sampaikan ulang-ulang ya. Ada Husain Abdali, orang Irak. Ketika dia lahir tuh dia dinyatakan lumpuh otak. Lumpuh otak. Anda nggak tahu tuh lumpuh otak tuh gimana? Jadi katanya lumpuh otak itu bermasalah. Dia sampai berapa tahun itu 3 tahun tidur aja di kasur. Nah, tapi ada yang menarik bahwa dia selalu minta Quran. Husain Abdali ini minta Quran. Yang dikasih buku lain tak mau. Kemudian Qurannya dia balik setiap hari itu dia balik dari awal Alif Lam Mim sampai habis ini sampai An-Nas. Tiap hari gitu ya. Suatu hari ketika dia usia 6 atau 5 tahun dibawa oleh pamannya ke masjid sholat Jumat. Lalu ketika khatibnya salah baca ayat, dia betulkan. Nah, pamannya heran kok bisa. Kemudian dia kata Husain Abdali ini dia sudah hafal Quran. Ya, katanya dia sudah sampai pamannya dia nggak tahu siapa yang mengajarkan dia bisa dia hafal Quran. Metodenya dia ada. Dan dia khatam setiap hari 30 juz. Baca. Dan dia tidak menikah. Dia tidak mau menikah karena takut hafalannya rusak. Dia sampai segitunya. Dan mungkin beliau yang punya hafalan paling kuat di dunia. Dia bisa mau dites dari bawah, mau dia dari atas baca, mau dari bawah bisa. Tanya ujung ayat paling bawah apa? Berikut, betul-betul sudah pindah tulisan itu ke kepalanya. Karena tiap hari dilihat, ya. Sama yang Ustaz Mayoni tiap hari lihat sudah difaham. Apa? Ya, hafal Thailand. Berapa jumlah alis? Tiap hari dilihat. Iya. Jadi dia betul-betul. Kalau nomor ayat itu gampang bagi dia, halaman gampang bagi dia itu. Udah betul-betul seperti dia melihat kena tiap hari. Maka anak-anak kita, atau mungkin bahasanya nggak usah bahasa murojaah, tertekan anak kita. Mungkin suruh aja tilawah hafalan. Mungkin itu lebih ringan bahasanya. Tapi sebenarnya itu murojaah. Memang kalau kita bahasakan ke anak-anak itu murojaah mungkin jadi berat ya. Jadi bebankan anak-anak kita itu tilawah hafalannya. Dan tanpa disadari nanti hafalan itu lancar. Karena dia baca setiap hari, dia lihat setiap hari. Bunyi itu hafalan. Nah, sehingga anak-anak kita ini ketika tampil di luar dites oleh orang lain atau wisuda, bukan hanya sekedar wisuda pengumuman ini wisuda sekian. Kalau bisa diadakan tes, minta yang hadir undangan minta dia kan berkualitas, bunyi dia kan, gitu. Nah berikutnya lagi, maka perlu diasah hafalan ini dengan musabaqah. Di buku apapun kita, buku tentang kiat menghafal Quran pasti selalu dimasukkan poin ini, musabaqah hifzil Quran. Ya, musabaqah hifzil Quran. Semakin sering anak-anak kita ikut lomba, itu hafalannya semakin tajam. Sama dengan, jadi hafalan ini sama dengan bawa mobil ya, bawa motor. Awalnya mungkin kita pelan, tapi kalau udah sering, Ustazah balap-balap, masih sering dibalap. Bisa karena udah sering. Hafalannya begitu, hafalan itu kalau tersering kita uji, dia hafalan itu tajam. Ya, bahasanya itu kalau ada setiap ayat itu kisah mantap sekali. Kisahnya maksudnya ini, ayat ini pernah diuji oleh Ustaz ini dulu, saya salah, itu menempel. Ayat ini dulu waktu lomba tanggal sekian si A bacanya salah, kena bel. Ingat itu? Ada kisah. Tapi kalau hafal gini aja setoran, nggak ada kisahnya, nggak banyak yang nempel di sini. Sama dengan kita, Ustazah pergi ke Pekanbaru. Bolak-balik ke Pekanbaru itu nggak banyak yang terbayang. Tapi kalau pernah singgah di rumah makan apa gitu kan,
agak lama situ. Itu ingat tuh. Kalau ada yang mau tanya, oh, kemarin ada kecelakaan, oh dekat rumah makan itu enggak? Padahal dia tuh yang tahu, karena berhenti di situ. Tapi semakin banyak dia berhenti di sini, itu nanti terbayang mulai dari berangkat dari sini, kemudian Lubuk Alung, Cincin, Kayu Tanam, Padang Panjang terbayang semuanya. Karena banyak berhenti-berhentinya. Tapi kalau tidak pernah berhenti, nggak ada terbayang. Tadi lewat ini nggak? Entah ya, gimana ya? Nggak tahu, karena nggak berhenti. Nah, maka para saudara perlu ada musabaqah anak kita ini intern dan eksternal, internal, eksternal, dan kalau bisa diperbanyak. Ya, mungkin ada musabaqah interhalaqah, setiap halaqah, mungkin per kelas, mungkin antar kelas, segala macam, sebanyak mungkin. Kemarin kita usulkan di SMP, alhamdulillah jalan sudah 2 kali tapi alhamdulillah dulu udah lama diusulkan berbeda. Anda terbayang begini, kenapa kemudian pesepak bola dunia itu kemudian bisa memiliki skill yang luar biasa itu? Karena setiap 3 hari dia bertanding, betul? La Liga itu kan, La Liga itu Liga Inggris itu kan 3 hari tanding, 3 hari tanding. Sehingga licin kaki itu, sepatunya licin. Lihai gitu ya, dia bisa meliu-liu melewati sekian orang begitu mudah gitu kan. Karena itu. Nah, maka anak-anak kita juga untuk hafalan juga seperti itu. Kalau anak-anak itu sudah sering dites, hafalan itu pasti kuat. Dan orang-orang yang hafalan kuat itu memang orang-orang yang sering lomba, kuat hafalan. Lalu apa namanya ini, sebelum Zahran Auzan ini lahir, yang dari Sumatera Utara ini, ada seorang anak yang fenomenal juga dari Lombok Utara, namanya Anda lupa Lalu apa namanya? Bukan Lalu ini juga pernah, dia baru tahapan awal. Jadi kalau begitu, maka sesungguhnya menghafal dengan murojaah itulah yang hifdzul Quran itu, atau tahfidz itu sebenarnya gabungan 2 itu. Karena dengan 2 itulah kemudian anak-anak kita itu menjaga Al-Quran itu. Dia hafal, kemudian dia murojaah. Kalau kemudian baru dia hafal, setelah itu tidak dia murojaah, berarti dia tidak bisa dikatakan hafidz, karena dia tidak dia jaga. Ya. Jadi sebenarnya menghafal itu atau hafidz itu lebih kepada menjaga, bukan sekedar hafal disetorkan, ini sudah setelah itu selesai. Ya, bukan gitu. Atau setelah tes kerajuan tetap, udah karena sudah lulus, nggak diulang lagi. Enggak gitu. Jadi dia nggak selesai sampai kita meninggal. Ya. Kapan batasnya? Mungkin ketika kita sakaratul maut, kita tetap murojaah. Ada sebuah klip, katanya itu syahid ya, mujahid Palestina, dia kena peluru Israel, lalu koma. Tapi ketika koma itu dia ngaji. Dia ngaji ketika koma. Nanti bisa dicari di YouTube. Nah, artinya dia selama ini memang terbiasa ngaji. Artinya dia selama ini terbiasa menjaga hafalannya. Jadi setelah disetorkan ke gurunya, mungkin dia dapat syahadah, dapat ijazah, dia nggak berhenti di situ. Sehingga memang aktivitas dia dominannya ngaji, mana-mana ngaji. Dan itu terbawa ketika dia sedang koma. Nah, kita nggak tahu nih, kalau kita koma itu seperti apa kita, apa yang kita baca. Tapi dia ngaji dia. Jadi pada ustaz-ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin mindset seperti ini perlu kita bangun. Walaupun memang seharusnya dimulai dari atas ya, dari atas. Maksudnya dari kebijakan yayasan seharusnya begitu. Kalau hari ini kan turunan dari yayasan, baru SD ku targetnya begini kan. Di SMP juga begini, dan dulu sebenarnya target di SMP itu cuma 2,5 juz. Justru naik terus ya. Di zaman Walid masih segitu ya. Diva juga 2,5 juz, sekarang jadi 5.
Semangatnya bagus. Kalau anak kurang setuju dengan itu, dulu ada yang mengusulkan diturunkan lagi, anak setuju tapi tidak ada. Lalu juga beberapa kali anak usulkan untuk SD ini kalau bisa jangan ke 29 darinya, tapi ke 21. Kenapa? Supaya nyambung dia. Karena sama SD ini tidak ada yang mantap hafalnya, belum masak. Ibarat buah itu dia masih mungkin hijau atau agak baru menguning, gitu kan? Kalau kemudian setelah itu dari SD ku kemudian dia menghafal di SD ku 30, 29, 28, 27, masuk SMP dia hafal yang dah masak ini, mungkin dah menguning ini, itu yang hijau lagi. Karena dia sibuk dengan yang baru, sibuk dengan jual satu, ini udah hilang lagi. Nah, sebenarnya di awal-awal SD ku berdiri ini, waktu itu masih bisa irsyad kepala, sampaikan dulu memang SD ku kan dari 30 sampai kemudian di 1 kan. Targetnya gitu. Biar ketika anak-anak masuk SMP, hafalnya itu bisa dia ulang. Sehingga di SMP mungkin udah mantap dia yang dihafal di SD ini. Masa dia gitu kan. Bukannya hafalan itu bertukar. Sekarang terjadi kan bertukar. Sama dia SD, pindah dia ke SMP, yang SD hilang, kemudian diganti oleh hafalan SMP. Itu ya. Itu yang kemudian yang kedua juga dulu, kenapa alasannya di awal-awal SD ku hafalan itu dari 30 ke 1, salah satunya adalah agar anak-anak kita ini bisa bersaing di medan MTQ. Karena di MTQ mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, sampai provinsi, sampai nasional, itu kalau 5 juz itu tidak ada yang dari belakang. Ya, MTQ itu sudah standar. MTQ itu kalau 5 juz 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berarti anak-anak nggak bisa ikut walaupun hafal 5 juz karena dia mulainya dari depan. Ini beberapa pertimbangan dari awal. Tapi nggak tahu kenapa kemudian tiba-tiba dia pindah ke 29. Kalau tidak salah alasannya dulu karena kita bergabung dengan JST ya. JST kadang itu kita ngikut juga. Sebenarnya awalnya tidak begitu. Ini sekilas saja. Berikut, Anda akan bicara tentang kualitas dalam proses menghafal. Anda lihat ya, dalam proses menghafal ini banyak ragamnya. Mulai dari yang paling mudah sampai yang sulit. Mulai dengan butuh waktu yang lama sampai sebentar. Dan kita rata-rata maunya sebentar, cepat selesai, cepat. Sehingga pertanyaan yang muncul itu sering, bagaimana caranya Ustaz bisa cepat hafal? Kan pertanyaan sering muncul itu kan, bagaimana supaya cepat? Bagaimana trik? Itu artinya sebenarnya kita malas. Kita tidak mau memberikan waktu banyak. Kita ingin cepat, instan ya. Cepat hafal dan langsung mantap. Kita nggak mau gitu. Bisa hafal 40 hari langsung mantap. Seperti Imam Makkah. Sudes. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, jadi semakin bagus proses dalam menghafal, itu proses murojaah semakin ringan. Nah, beri contoh ya. Di Maroko, kemudian di Mauritania, orang menghafal Quran itu setelah setoran tulisan 30 juz dulu. Jadi di rumah-rumah Quran itu peserta itu nulis Quran. Ada batu, dikasih batu satu ya. Nulis setiap hari 1 halaman atau lebih mungkin. Yang ditulis itu disetorkan gurunya. Ada nggak salah tulisannya? Selesai 1 halaman pindah tulis lagi sampai dia sudah setoran tulisan 30 juz. Itu belum boleh menghafal. Bisa terbayang oleh kita setiap dia mencatat itu, kemudian ada yang dikoreksi oleh gurunya, tinggal di sini. Besok ada lagi yang tinggal, besoknya ada lagi yang tinggal. Terus sampai selesai 30 juz dia nulis, mungkin sudah ada gambaran umum sudah ada di kepalanya. Lalu kalau sudah diizinkan oleh gurunya menghafal, nulis dia lagi. Dia menghafal tidak dari Quran. Di Maroko menghafal dari batu. Tulis lagi, dia nulis lagi. Itu 1 halaman baru dihafal.
hafal selesai, disetorkan. Kalau kata gurunya sudah sudah lulus, dia hapus lagi. Yang satu dia, nah satu halaman. Berikutnya begitu. Jadi nggak ada istilah cepat. Kalau begitu mungkin satu anak itu untuk menghafal itu butuh waktu sejumlah halaman itu, harinya kali hari, ya kan? Berarti dia khatam berapa? 604 hari. Karena Al-Quran 604 halaman. Nah, berarti hampir 2 tahun. Itu hafal, belum dihitung tadi dia nulis tadi kan? Nulisnya ya kalau sekali. Kalau kata gurunya belum cukup, dia ulang lagi, khatam sekali lagi, khatam nulis. Sehingga Maroko hafalannya kuat-kuat. Nah, kemarin di Makkah juara 2-nya anak Sumatera Utara itu Zahran Auzan, juara 1-nya Maroko. Jadi bagi kita Zahran Auzan itu sudah luar biasa. Ternyata diadu dengan Maroko masih kalah. Karena memang proses di Maroko itu luar biasa. Itu ya. Jadi proses. Kemudian hari ini lahir metode-metode dengan tikror, mengulang sekian. Itu bagus. Awalnya dulu di Malaysia tahun sekitar 2006 ke 2005 namanya metode hafazan. Tapi hafazan itu sebenarnya sama dengan metode tikror, itu mengulang. Jadi anak-anak itu harus mengulang setiap potongan ayat itu 60 kali. 60 kali, dia nggak perlu menghafal, mengulang aja. Mengulang sampai kayak tabarok. Ya, tabarok. Setelah selesai, lanjut potongan berikut, jadi dipotong-potongnya 60 lagi. Lalu potongan pertama digabung dengan potongan kedua, baca 20-20 sampai habis satu baris. Jadi gitu ya. Lanjut terus, nanti 60 gabung lagi semuanya 20 sampai terakhir satu halaman habis, berarti yang satu halaman ini dibaca 20 kali gitu. Dengan proses itu lama. Ya, itu lama, pasti lama. Tidak banyak orang sabar. Kita mana sabar gitu kan? Kita apalagi kalau yang ngerti bahasa Arab, kita dulu waktu kuliah, kalau yang menghafal karena kuliah, satu juz itu selesai 6 hari. 6 hari itu selesai. Lulus juga. Ustaz Isma itu sebelum berangkat ke Jakarta dulu, dia 6 hari aja menghafal satu juz, lulus. Tapi setelah itu hilang dia. Karena rumusnya gini, kalau cepat menghafal, cepat hilang. Kalau cepat menghafal, cepat hilang. Nah, dengan metode itu. Nah, jadi begini. Nah, masalah kita adalah bahwa kita menghafal itu tidak seperti itu. Kita cepat aja. Anak-anak kita sebentar udah setor. Lalu bagaimana cara mengantisipasinya? Kalau memang sudah seperti itu, tidak ada obatnya kecuali dengan murojaah. Murojaah dengan kuantitas yang stabil. Kita mungkin mendengar dua anak yatim yang sering muncul di TV beberapa tahun belakangan ini. Dua anak yatim, si Ahmad dengan Kamil itu, yang masing-masing menghafal itu cuma 7 bulan. Tapi jangan terpesona karena 7 bulannya. Tapi yang membuat kita takjub adalah bahwa setelah 7 bulan itu mereka murojaah 15 juz sehari. Jadi dia hafalannya mantap itu bukan karena cerdas dia, karena dia menghafal 7 bulan itu bukan gitu. Tapi kualitasnya karena murojaahnya. 15 juz sehari bagaimana nggak mantap. Nah, sementara anak kita mana bisa murojaah 15 juz sehari, sehalaman aja sehari juga rasanya gitu. Jadi itu sebenarnya akar masalah kenapa kemudian anak kita ini tidak bunyi hafalannya. Jadi kalau ada Ustaz Irsad pakai T di belakangnya, beliau pimpinan Darul Hufaz di dekat Man 1 Durian Tarung. Dia kalau ada orang yang hafalannya berapa hafalan 5 juz, dites dia nggak bisa jawab, tuh tidak bunyi, tidak bunyi ya. Kenapa tidak bunyi itu? Tidak diulang, atau diulangnya pas mau ujian baru ulang, atau sekali-sekali, ya, atau sekali-sekali. Tidak bunyi dia itu. Pernah waktu MTQ mana ya, di Pas Pariaman atau ada 3 orang anak kita
Aliyah ikut. Anak juri untung waktu itu tidak mewakili sekolah, tapi mewakili kabupaten. Jadi nggak tahu kalau itu anak ada salah. Kalau tahu, anak nggak tahu malunya gimana. Nggak bunyi dia, ikut 30 juz. Dia sudah wisuda 30 juz. Nggak bunyi, diam aja dia. Tanya dia, tidak ada kena bel. Kan kalau salah kan kena bel. Kalau dia diam tidak ada kena bel. Ya kan? Tidak ada kena bel. Tidak ada kena bel. Ya Allah. Ikut 30 juz. 3 orang waktu itu. Ada yang ikut 20, 32 orang. Ya, hampir sama. Ada yang jawab bisa dikit, habis itu diam. Tidak ada kena bel lagi. Bel tutup bisa lagi 4 kali. Net. Nah, jadi kenapa bisa terjadi para ustazah? Tadi karena dia menghafal cepat. Apalagi semenjak beberapa tahun terakhir ini, kalau di Risalah ada mukhoyam 30 juz. Mukhoyam 30 juz itu setor aja. Store. Nggak tahu yang lama masih ada atau enggak. Juga. Mungkin bulan ini store juz ini sampai sekian. Yang lama nggak tahu. Sehingga setelah selesai itu dia nggak bunyi dia. Ada anak kita yang dari SMP sudah selesai hafalan. Bapaknya dosen Unan. Kemudian dia setoran ulang sama anak. Sudah 1,5 tahun ini, itu katanya dia sudah hafal Quran. Setiap setoran cuma kuat 2 halaman. 2 halaman itu pun sudah sesak nafasnya. Kadang sehari datang, besok libur, besoknya lagi baru datang lagi. Padahal cuma untuk menyetorkan 2 halaman yang katanya dia sudah wisuda 30 juz, sudah setoran 30 juz. Artinya kualitasnya sangat lemah. Kenapa? Proses. Maka Anda katakan tadi proses itu menentukan. Kalau prosesnya tidak bagus, maka beban murojaahnya berat. Sehingga banyak lahir Risalah banyak melahirkan mantan penghafal Quran. Kenapa? Karena prosesnya tidak standar. Sehingga ketika tamat itu hafalan itu masih sangat mudah, belum menguning. Lalu dia sudah sibuk dengan berbagai macam beban kuliah. Dia sudah disibukkan oleh beban kuliah dan kabur semuanya. Tidak. Maka yang benar itu adalah bahwa murojaah dengan hafalan baru itu harus seimbang. Ya. Tidak apa-apa lama, tidak apa-apa sedikit, tapi bunyi daripada banyak tidak bunyi. Jadi kita sekarang ini kan lagi musim-musim ini wisuda, ini gagal wisuda ini, sehingga semuanya ingin wisuda dengan angka paling tinggi. Wisuda 8 juz, wisuda 6 juz. Tapi nanti dia susah, dia kesulitan. Jadi memantapkan hafalan itu bukan kerja mudah. Ya. Ada mungkin yang menarik dari salah satu pesan Umar bin Khattab ya. Ini bagus ya, kata Umar bin Khattab, ini dulu kami ta'allamna al-Qur'ana khamsa ayatin. Kami dulu mengambil Al-Quran itu, menerima Al-Quran itu dari Nabi itu khamsa ayat, 5 ayat. Nah, selesai dulu, udah betul-betul mantap. Bahkan kami amalkan dulu baru nambah gitu ya. Walaupun mungkin angka 5 ini bukan sebenarnya 5 ini menggambarkan, karena kalau 5 kan susah. Kadang-kadang ayatnya harus 6, karena ceritanya selesainya dari 6. Masa dia sampai 5 saja diambil. Ini menggambarkan bahwa mereka tidak banyak-banyak, tapi mantap. Ya. Yang baik itu sebenarnya begini. Jadi tidak boleh anak-anak menambah. Di beberapa pesantren sebenarnya ditetapkan gitu. Tidak boleh menambah kecuali kalau yang lama sudah mantap. Kalau pengalaman, kalau ada yang bertanya kepada anak, Ustaz, bagaimana cara menghafal Quran yang cepat? Anak nggak bisa jawab. Kenapa? Karena saya dulu menghafal Quran itu 8 tahun. 8 tahun, ya tidak cepat. Masih kalah sama Saudara Sani. Sani typing 4 tahun. Khatam. Saya 8 tahun ya. Mulai dari aliyah, mungkin lebih ya. Aliyah itu 3 tahun itu kan. Kemudian tambah lipia 2 tahun, 5.
3 tahun di Madinah, betul, 8 tahun. Di 8 tahun baru selesai. Tapi tidak pernah menambah kecuali kalau rasanya yang lama sudah mantap baru nambah. Makanya anak dulu kalau menambah hafalan itu selalu malam. Karena pagi sampai siang, sampai maghrib itu murojaah dulu. Rasanya sudah ringan baru nambah. Jadi tidak pernah menambah kecuali kalau sudah rasanya ringan. Nah, para ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi karena memang proses kita mungkin seperti kebanyakan, tidak seperti yang Anda sampaikan tadi, mengulang sekian kali. Rata-rata kan, apalagi sekarang katanya anak-anak itu sudah mandiri, apalah nanti setorkan. Kalau begitu metodenya, maka memang harus dituntut murojaah. Anak-anak harus dituntut murojaah, entah bagaimana skemanya, kita sama-sama mencari. Karena di SMP pun belum ketemu cara skemanya sampai hari ini bagaimana supaya anak murojaah belum ada. Karena target banyak. Jadi kalau target diturunkan mungkin bisa. Kayak di SMP itu kalau diturunkan kembali menjadi 2,5 mungkin bisa. Tapi kalau masih 5 anak-anak tertekan. Jadi di kepalanya bagaimana menambah terus dan tidak memikirkan yang nantilah difikirkan. Makanya kemarin yang di Maluku Utara juara 1 itu si Zahran Hauzan mengalahkan anak fenomenal sebelumnya, si Lalu itu. Akhirnya dia turun ke peringkat 3 di final. Ketika diwawancarai di TV, kalau salah waktu itu Deddy Corbuzier yang wawancarai dengan siapa itu pasangan itu yang kecil itu, agak kecil. Dia tanya apa persiapannya. Katanya dia setiap hari itu sama dengan makan nasi 3 kali dites oleh gurunya. Kita akan makan kan 3 kali sehari. Jadi di pondoknya gitu, tes gitu, banyak tes, biasanya tes bukan setelah aja, tes banyak tes, sehingga hafalnya kuat, ya hafalnya kuat. Nah jadi itu mungkin yang kurang kita kata setelahnya belum tes kan nggak ada. Nah mungkin di samping ada musabaqah, kemudian di halaqah mungkin perlu kita budayakan banyak tes anak-anak, kemudian juga anak-anak juga dibudayakan saling tes, ya kan? Saling tes. Kalau itu sudah terjadi, anak-anak sudah terbiasa, oh tolong tes hafalan saya. Kayak anak tadi, anak paling suka tes hafalan, karena setiap salah itu ingat. Ya, jadi sampai awal Qasas itu lupa pula itu tidak lupa lagi. Kalau sudah salah itu nggak lupa. Ya, beberapa kali ketika imam di masjid ada yang tertinggal, anak-anak nggak ada yang tahu. Saya Yusuf tahu, sampai saya tertinggal ini, itu setelah itu nggak lupa. Jadi perlu gitu. Anak itu di rumah sering minta istri ngetes sampai dia bosan. Sampai dia bosan. Susah cari waktu dia untuk bisa ngetes itu. Nah, jadi kalau bisa kita lahirkan kesadaran beranak, dia menikmati dites. Kapan dia menikmati dites? Kalau hafalan lancar. Kalau hafalan lancar itu senang sekali kalau kita dites. Ada orang yang ngetes. Anak, kalau ada orang yang mau dibayar ngetes setiap hari mau. Karena dengan dites itu hafalan kita semakin tajam. Karena dites. Apalagi setiap salah itu ingat. Setiap salah ya. Maka anak suka sekali kalau ada lomba. Tapi hari ini gak ada lagi lomba untuk usia-usia ini, gak ada lagi. Terakhir kemarin ada tes imam Emirat. Ya, anak ikut. Karena ini ngetes hafalan. Tahap pertama lulus, kedua lulus, peringkat 2, peringkat 1-nya anak Ustaz Mutamim Ula. Pernah dia imam di Masjid Raya Sumbar, namanya Bashir apa? Lupa namanya, Bashir apa gitu. Dia peringkat 1, anak peringkat 2 se-Indonesia. Dan masih tinggal 1 tes lagi di Jakarta, anak berangkat. Karena kalau lulus belum siap berpisah. Betul, salah. Ada anak yakin lulus. Tidak berangkat. Jadi tujuannya kemarin ngetes hafalan. Alhamdulillah dapat semuanya, dapat. Tahun 2014 ketika ada seleksi umroh di Pekanbaru, anak ikut juga. Itu lintas usia se-Indonesia.
peserta 64 orang, tesnya 15 soal. MTQ biasanya cuma 4 soal. Ketika itu kita dites 15. Tapi anak senang, semakin banyak semakin senang. Kenapa? Itu mengeluarkan hafalan, itu motivasi. Alhamdulillah lulus ketika itu 2 orang, anak peringkat 1, kemudian peringkat 2-nya Irham Damoran, orang Sumatera Utara. Kita berangkat umroh tahun 2014. Jadi karena itu kemudian anak berpikir bahwa kenapa kemudian pola tes MHQ ini tidak diperbanyak di sana. Maka sudah anak usulkan beberapa kali. Dulu waktu saya usul masih kabar Tafiz, usulkan nggak jebol, ganti Ustaz Heru Ruswanto nggak jebol. Kemudian berganti dengan Ustaz Gus Mira, langsung diiyakan dan diokekan jalan. Ya langsung, kemudian sudah 2 kali jalan dan sudah ada nampak progres. Anak-anak sudah, karena dengan lomba tiap bulan kita di Arisalah diadakan setiap bulan, akhir bulan Sabtu terakhir akhir bulan. Kalau kita mungkin hari Sabtu bisa, karena Sabtu libur. Mungkin Sabtu ke-4 atau Sabtu ke-5 setiap bulan mungkin bisa diadakan di sini. Karena anak libur, kita datangkan peserta saja. Sehingga dengan begitu anak bagus. Yang juara bisa dibina, yang juaranya yang bisa dibina untuk lomba, ya kan? Nah, jangan kita mau lomba nyari-nyari siapa yang bisa ya, pasti tanya-tanya. Kayak ini sekarang nih, ada open house. Tentu kita bingung siapa ya, karena kita nggak pernah seleksi selama ini, tidak menyiapkan anak selama ini. Nah, makanya itu kecil kemungkinan kita menang, karena pada siapa kita tak ada. Maka kalau bisa memang di SMP MA sudah jalan, mudah-mudahan di sini juga bisa jalan, adakan seleksi atau lomba yang kita mungkin 1 juz, 2 juz, 3 juz setiap Sabtu akhir bulan gitu kan. Kalau bisa 12 kali dalam setahun luar biasa. Mungkin pas berakhirnya mungkin sebelum wisuda. Nanti anak ini yang menjadi hafiz terbaik. Diakumulasi nilainya. Jadi anak-anak yang juara pun bisa ikut lagi. Jadi kalau di kayak motor GP itu kan yang juara kan ikut lagi. Tapi kalau juara 1 dia dapat 5, juara 2 dapat 3, juara 3 dapat 1. Besok akumulasi. Bulan berikut di rute berikutnya mungkin yang juara 1 ini dapat juara 2. Berarti nilainya 5 tambah 3, 8. Begitu sampai terakhir sampai 12. Maka nilai terbaik tertinggi itulah yang keluar sebagai hafiz terbaik kita di wisuda kita. Nah, ini banyak gunanya. Di samping menguatkan hafalan anak-anak, kita tidak perlu lagi nyinyir menyuruh mereka murojaah. Karena dengan adanya lomba pasti mereka termotivasi untuk murojaah, ya kan? Karena ada tantangan. Karena sebagai kita ini kenapa tidak bergerak? Tidak ada tantangan. Kalau ada tantangan dia bergerak. Anak-anak bisa gitu. Apalagi kalau siapkan hadiah besar. Usulkan ke yayasan mungkin yang terbaik umroh dengan murabinya sekalian. Tentu murabinya semangat, ya kan? Kan itu nggak salah kita usulkan. Atau tidak umroh pokoknya agak besar hadiahnya. Karena prosesnya kan lama. Prosesnya 12 kali dia tampil bisa terkeluar terbaik. Itu kan nggak ringan kerjanya. Dan kerja murabinya itu juga tidak ringan. Nah, maka diberikan apresiasi.